Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pecahan dan lambangnya pada sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu katakan kita buat judulnya C. Itu adalah pecahan biasa dan lambangnya. Pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Oke, untuk membahas ini kita lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu. Pertama kita coba lihat dulu pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Pecahan biasa ini pecahan yang seperti materi kita sebelumnya, yaitu bisa disebut sebagai A per B gitu ya. A per B, dimana A itu ini kita sebut sebagai pembilang dan B itu kita sebut sebagai penyebut. Nah, ya, yang letaknya di bawah itu namanya penyebut. Nah, ya. Ini pecahan biasa. Nah, kalau misalkan pecahan campuran ya. Pecahan campuran ini gabungan dari pecahan biasa, gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, ya. Jadi pecahan campuran itu adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, ini ya, pecahan biasa. Contohnya apa? Contoh kita kasih ya. Misalkan seperti 3 1/2. Nah, ya, dimana 3 itu sebagai pecahan bilangan bulatnya, 1/2 itu sebagai pecahan biasa ya. Jadi ini kalau kita kasih keterangan ya, 3 itu adalah bilangan bulat, terus 1/2 itu sebagai pecahan biasanya ya. Ini pecahan biasa. Nah, ya. Nah, pecahan campuran ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah,
Begitu juga sebaliknya, pecahan biasa itu bisa juga kita ubah menjadi pecahan campuran dengan syarat pecahan biasanya itu pembilangnya harus lebih besar angkanya dibanding penyebut ya. Nah, kita coba lihat contoh ya. Contoh soal kita mengubah atau kita buat dulu materi selanjutnya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Menjadi pecahan biasa ya. Dan sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Nah, ini kita coba bahas materi ini ya. Oke, kita lihat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya gini, misalkan ada ini konsepnya ya, misalkan A, misalkan B per C. Nah, ya. Ini bisa berubah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini namanya pecahan campuran ya. Dan misalkan A, B per C. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan cara mengalihkan A-nya ke bawah. A kali C atau C kali A ya. C kali A hasilnya ditambah dengan B. Nah, ya. Itu yang sebagai pembilangnya. Berarti yang di atas atau pembilangnya itu angkanya adalah C kali A, berarti CA, hasilnya kemudian ditambah dengan B, tambah dengan B. Nah, ini pembilang. Penyebutnya tetap C, kalau dia C berarti ini C. Nah, ini adalah cara mengubah bilangan atau pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah, nanti kita lihat soalnya ya, biar lebih jelas. Nah, sebaliknya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu caranya adalah dengan membagi pembilang dibagi penyebut ya. Ini tadi adalah pecahan campuran menuju pecahan biasa ya, atau diubah menjadi biasa. Sekarang kita ubah, kita lihat materi pecahan biasa berubah menjadi pecahan campuran. Misalkan pecahan biasanya adalah A per B, maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa ya, dengan cara apa? Membagi ya, membagi A dibagi B. Dengan cara membagi A dengan B. Nah, ya.
syaratnya yang di atas pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Nah ya, kalau pembilangnya lebih kecil, ini tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, cara membaginya gimana? Ya cara seperti biasa, seperti pelajaran kita sewaktu SD kemarin ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Oke, saya coba buat soal ya. Soal kita buat di sini ya. Kita coba kita bahas sama-sama. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ubahlah pecahan campuran ini berikut ya, katakan berikut menjadi pecahan biasa ya, menjadi pecahan biasa. Oke, misalkan saya buat ada beberapa ya, A 4 3/5 ya, dan B nya min dari 2 1/3. Oke, ini ada soal ya, kita coba jawab soal ini ya. Oke, kita coba sama-sama menjawab soal yang sudah kita buat, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pertama yang A dulu. Yang A itu apa katanya? 4 3/5. Oke, 4 3/5. Maka caranya gimana tadi? Ya tadi caranya adalah dengan mengalihkan angka ini, penyebut dari pecahannya itu C dikali A ya, kemudian hasilnya ditambah dengan B. Oke, ini A nya sebagai C nya sebagai 5 dikali 4 ya, 5 dikali 4, kemudian hasilnya ditambah dengan 3. Oke, per penyebutnya berapa? C, berarti C nya tetap, berarti kalau ini 5 berarti ini juga 5. Nah ini ya, maka di sini kita kalikan dulu 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi 20 ditambah 3 itu adalah berapa? Ya, hasilnya adalah 23. Berarti 23/5. Oke, ini adalah jawaban yang A ya. Oke, kita coba lihat yang B ya. B itu apa? Min dari 2 1/3 ya. Berarti min dari 2 1/3. Oke, ini akan sama dengan gimana? Kalau bilangannya adalah bilangan negatif, maka negatifnya tetap kita tulis dulu. Nah, min ya. Terus apalagi ya
2/1/3-nya baru kita lakukan dengan cara yang sama ya. Berarti 3 kali 2 ya. 3 kali 2, kemudian hasilnya ditambah dengan berapa? 1. Oke. Per penyebutnya berapa? Tetap 3 ya. Kalau ini 3 berarti di sini juga 3. Maka hasil akhirnya berapa? Ini min. Min. Kenapa min? Karena soalnya min. Nah, minnya menunggu ya, tidak diapa-apakan ya. Min dari berapa? 3 kali 2 adalah 6. 6 tambah 1 adalah 7. Berarti hasilnya 7/3. Nah, ini adalah hasil yang B ya. Oke, kita coba soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini sebaliknya. Kalau tadi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sekarang kita coba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Ini perlu kita ketahui ya. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan campuran. Oke. Misalkan soalnya kita buat seperti ini. A 12/5 ya, dan B misalkan 6/5 misalnya ya. Oke, sama-sama 5 penyebutnya ya. Oke, kita coba jawab sama-sama ya. Ada yang bisa? Ini ada soal ya. Ada 2, A dan B ya. Gimana caranya? Oke, kita lihat yang A dulu. A, oke. Ini pecahan biasa ya. Pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran. Syaratnya ada nih ya. Syaratnya apa? Yang sebagai yang di atas pembilang ini harus lebih besar dari penyebut. Nah, jadi kita bagi A dengan B ya. 12 kita bagi dengan 5 gitu ya. Jadi 12 dengan 5 itu kan 12 yang lebih besar dari B. Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Tapi kalau yang di atas lebih kecil dari di bawah, artinya yang di bawah lebih besar dari yang di atas, maka ini tidak bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran ya. Nah, kalau ini bisa. Oke, kita coba langsung saja. Caranya adalah kita bagi saja 12 dibagi 5. Ya, ini caranya adalah cara seperti yang diajarkan sewaktu SD kemarin ya. Gimana? Ini kita coba ulangi ya. 5, nah, kan gini ya. 12 dibagi 5. Nah, gitu ya. Oke, coba kita bahas adik-adik semuanya. 12 dibagi 5 adalah berapa? 2. Ya, 2 ya. 2 dikali 5 adalah 10. Oke, kita kurangkan ya. 2 kurang 0 adalah 2. 1 kurang 1 habis. Oke, sisanya 2. Nah, sisanya 2 ya. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 2. Sisa itu fungsinya apa? Sisa itu fungsinya letaknya di sini. 2/5
berapa yang dibagi 5? Nah, gitu ya. Oke. Sehingga nanti jawaban ini langsung saya buat di sini ya. 12/5 itu sama juga dengan 2/5. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Bisa? Oke, kita coba yang B. Yang B katanya apa? 6 dibagi 5. Berarti penulisannya 5-nya di sini, 6-nya di sini ya. Kita bagi coba. 6 bagi 5 berapa? 1. 1 kali 5 5. Oke, kita kurangkan ya. 6 kurang 5 berapa? 1. Ini adalah sisa ya. Berarti hasilnya adalah 1, sisanya 1, berarti sisa itu letaknya di sini 1 per berapa? Per 5. Nah, yang dibagi adalah 5. Nah, ini berarti ini 6/5 itu sama juga dengan 1. Sisanya berapa tadi? 1/5. Nah, itu adalah jawaban dari soal yang kedua. Gimana adik-adik? Bisa ya? Jadi pelajaran kita kali ini tadi adalah, saya ulangi, saya simpulkan. Pertama, pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi mengenal pecahan biasa itu bentuknya seperti A per B ya, dimana A itu dinamakan pembilang, B itu penyebut ya. Ini sudah kita bahas juga pada video sebelumnya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 3 1/2 itu tadi ya. Jadi 3 itu sebagai bilangan bulatnya, 1/2 sebagai pecahan biasanya ya. Nah, tadi kita bahas juga sedikit masalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Artinya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Jadi tadi udah saya kasih penjelasannya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, seperti ini caranya ya. Sudah saya kasih beberapa soal dan pembahasan. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan saksikan video lanjutan dari materi yang sedang kita bahas saat ini. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.